Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Paskah untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita boleh saling berjabat tangan satu sama lain, katakan Tuhan menyelamatkanmu. Tuhan menyelamatkanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu datang ke tempat ini, mendengar firman, menikmati perayaan ini, Bapak Ibu diselamatkan gak sendiri-sendiri. Kiri kanan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan juga. Amin ya Bapak Ibu? Amin? Dan untuk keyakinan yang sama tentang keselamatan yang sama yang kita nikmati, maka kita sama-sama memerenungkan firman Bapak Ibu Saudara, supaya apa yang kita peringati tentang kebangkitan itu tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi satu hal yang dengan spesifik kita tahu apa yang harus kita lakukan setelah kita menikmatinya. Nah, Bu Saudara, satu bagian perenungan yang saya rindu untuk kita sama-sama pahami dan pelajari, yaitu dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Dan kita akan melihat itu dari kerangka berpikir tentang kemerdekaan. Nah, tema hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang penting, tema yang mungkin kita tahu, udah sering Pak dengar khotbah tentang itu. Oke. Tapi di momen ini hal yang akan kita renungkan adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu kita dimerdekakan Tuhan untuk Injil. Kita dimerdekakan Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi ini akan kita renungkan bersama bagaimana arti dari merdeka untuk Injil. Kita akan merenungkan ini dari satu kejadian, peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, di mana Yesus bangkit hari itu. Kita akan baca Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kita baca bergantian, saya akan baca ayat yang 11, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang 12, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Amin. Bu Saudara, kalau kita baca bagian perenungan ini, kita akan melihat bahwa pagi itu Maria datang ke kubur Yesus dan dia datang dengan hati yang hancur Bapak Ibu. Dan kehancuran hati itu disebabkan karena dia kehilangan Yesus, gurunya yang dia sangat kasihi. Dan kalau hati seseorang sudah hancur seperti itu, biasanya dia akan melihat semuanya dari rasa sakit hati. Sehingga waktu dia melihat kubur Yesus kosong, dia cuma bisa bilang, "Di mana Tuhanku? Di mana Tuanku sebenarnya? Di mana guruku? Siapa yang mengambil dia?" Matanya digelapkan oleh rasa duka. Jadi Maria masih melihat segala sesuatu hari itu
dengan mata lahirianya. Yang ada di depan mata itu adalah kubur Yesus dan pikirannya hanya berfokus pada kubur Yesus. Yang terasa di dalam hatinya itu adalah kehilangan. Dan seluruh cara pandangnya hari itu dipenuhi oleh rasa kehilangan. Maria Magdalena hari itu dekat sama Yesus, tapi ternyata masih belum kenal nih siapa gurunya. Gitu kali Bapak Ibu. Maria Magdalena. Yang kalau kita baca Alkitab, kalau Bapak Ibu silakan cari nanti setelah ini siapa dia di hadapan Yesus. Dia tuh begitu dekat sama Yesus. Tapi hari itu dia masih memahami bahwa Yesus itu sudah mati total dan gak akan bangkit lagi. Di mana Yesusku katanya. Itulah sebabnya waktu Yesus berdiri di depannya, Maria gak langsung kenal kan. Karena di dalam diri Maria ada sesuatu yang menyelubungi hatinya. Yaitu apa itu Bapak Ibu? Sesuatu yang dinamakan duka, patah hati, kehilangan, kehancuran, penderitaan. Dan kelihatannya ini sesuatu yang mengganggu dia untuk mengenal Yesus lebih jauh. Jadi kesedihan itu membuat Maria terus saja sebetulnya dia ingin melihat Yesus itu dalam keberadaannya yang biasanya. Bayangan Maria tentang Tuhan kita itu, tentang Yesus itu adalah bayangan bahwa dia adalah guru yang begitu perhatian, guru yang begitu penuh teladan, guru yang begitu sayang. Jadi bayangan Maria, pengenalan Maria Magdalena tentang Yesus hari itu hanya sebatas Yesus sebagai guru yang baik buatnya. Maka kesedihan itu menyelimutinya sehingga Yesus di depannya pun, Yesus di dekatnya pun dia nggak tahu. Dan Yesus bangkit pun dia nggak ingat tuh udah pernah ada janji bahwa dia akan bangkit. Jadi rasa kehilangan itu begitu berat. Ketika rasa kehilangan itu begitu berat, jadi Maria hanya fokus pada apa yang di depan mata. Sampai dia susah melihat sebenarnya rencana Yesus itu apa. Dia melihat kubur, tapi dia belum menangkap arti kemenangan. Padahal seperti saya katakan sebelumnya, Maria adalah orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Dia bukan orang yang mengkhianati Yesus. Dia sayang sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu sayang sama Tuhan Yesus? Maria juga sayang hari itu. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Dia gak tahu ada Yesus hari itu. Dia masih perlu mengenal tuh siapa Yesus. Karena apa? Hatinya lebih dikuasai oleh rasa duka, rasa kehilangan, rasa penderitaan. Dan dia melihat apa yang Yesus kerjakan dari sudut pandang dunia. Kalau dari sudut pandang dunia, orang mati bisa bangkit gak Bapak Ibu? Gak bisa. Jadi dia waktu melihat Yesus itu mati, udah mati pasti. Dan ketika dia lihat kubur itu kosong, pasti dicuri nih. Kemudian dia begitu sedih Bapak Ibu Saudara. Paling tidak kan Yesusku itu masih ada di dalam. Aku masih bisa berkunjung ke sini. Aku masih bisa datang mengenang kehadirannya walaupun dia sudah mati. Dia membayangkan Yesus itu dia bisa datangi ya dengan wujud kematiannya. Karena dia begitu sayang sama Tuhan Yesus, betul. Tapi rasa duka itu membuat matanya gelap dan gak bisa memahami rencana Tuhan. Padahal Tuhan itu lebih dari kematian. Dia bangkit. Dan Maria belum begitu memahami hari itu. Saat itu. Jadi cara pandang Maria ini sebenarnya cara pandang yang umum ya Bapak Ibu. Ya kita pun kayak gitu. Karena dunia ini sengaja mengajar kita untuk hidup dari apa yang kelihatan mata kan. Benar kan Bapak Ibu? Apa yang diajarkan, motivasi dunia ini, idealisme dunia ini semuanya tentang apa yang kita lihat. Tentang apa yang bisa kita dapat. Kan gitu. Yang penting siapa yang kuat. Yang penting siapa yang menang gitu kan. Yang penting siapa yang sanggup bertahan. Dunia ini mengajarkan tentang siapa yang
bisa tetap aman. Dunia ini tentang bagaimana kita cari aman. Begitu kan Bapak Ibu? Kan itu hukum alam itu kadang istilahnya kan. Yang kuat yang menang gitu kan. Welcome to the jungle istilahnya gitu kan. That is the world, itu dunia. Saudara, kalau Bapak Ibu mengikuti ya berita tentang perang Iran, ada satu postingan yang cukup mengganggu pikiran saya gitu paling tidak. Dan saya rasa kalau Bapak Ibu Saudara melihat postingannya langsung juga pasti Bapak Ibu terganggu. Postingan itu datang dari seorang yang juga dibela-bela tuh sama orang Kristen. Yaitu beberapa orang Kristen ya, saya rasa bukan kita. Dibela-bela tuh oleh beberapa orang Kristen, yaitu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dia bilang apa Bapak Ibu? Dia bilang, Yesus Kristus itu enggak punya keunggulan atas Genghis Khan. Bapak Ibu tahu Genghis Khan siapa? Yesus Kristus itu enggak punya keunggulan dibanding Genghis Khan. Nah, kita bisa memahami ya cara pikirnya. Genghis Khan itu adalah seorang penguasa Mongol. Dia menguasai Mongol dengan kekuatan perang. Kalau Bapak Ibu suka sejarah itu prajurit Mongol itu kalau perang jago-jago apalagi panahnya ya. Wah, kuasanya diletakkan pada power of war. Kemudian di situ ada satu hal yang memang dilanjutkan oleh Netanyahu. Dia menjelaskan maksudnya bahwa kalau seseorang cukup kuat, kalau seseorang cukup kejam, kalau seseorang cukup berkuasa, maka yang jahat akan mengalahkan yang baik. Dan agresi militer tentunya ya, akan mengalahkan sikap yang moderat, sikap yang cari damai. Sikap yang mau damai maksudnya. Jadi maksudnya adalah, ayo jadi orang yang cukup kuat dengan kekuatan manusia kita yang bisa menguasai orang lain. Karena dengan begitu kita bisa membela yang baik. Makanya dia bandingin ke Yesus yang membela kebenaran dengan mati di kayu salib. Makanya dia bilang Yesus itu tidak lebih besar atau tidak lebih punya keunggulan atas Genghis Khan. Saudara, ini logika berpikirnya. Bahwa kebaikan dianggap kalah kalau Anda nggak punya kekuatan. Kebaikan akan dianggap kalah kalau kita nggak punya kekuatan untuk menghancurkan orang lain. Itu dunia. Dan kita melihat bagaimana dunia ini bekerja. Oke, mungkin kita nggak sedang bicara soal perang di sini. Tapi kita hidup di konteks logika yang sama. Ya kan? Oke, waktu ada masalah. Kan banyak orang berpikir gimana caranya aku aman. Kadang-kadang untuk mewujudkan gimana caranya aku aman, kadang-kadang dengan cara melawan atau menyingkirkan orang lain. Kadang-kadang kan begitu. Tentang bagaimana dunia ini bekerja. Bagaimana waktu aku ditekan. Pikiran kita langsung gimana cepat masalah ini selesai gitu kan. Waktu hati kita terluka, pikiran kita gimana supaya aku ngerasa lebih enakan lagi, lebih nyaman lagi. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pun, orang Kristen nih ya, kita tidak lagi bicara tentang orang dunia tadi, seperti saya sudah katakan. Kita hidup di dalam dunia kekristenan pun, pikiran-pikiran itu rentan untuk kita alami. Daripada kita, instead of alih-alih kita bicara tentang, ya Tuhan, Engkau punya rencana apa? Bukannya kita bicara tentang itu, bukannya kita berpikir tentang itu. Malah kita suka berpikir, gimana supaya hidupku aman? Gimana supaya hidupku nyaman? Saudara, sudut pandang ini adalah sudut pandang dunia. Fokusnya adalah cuma untuk urusan bertahan hidup. Itu cara pandang dunia. Dan gak sedikit orang Kristen juga berpikir begitu. Fokusnya adalah bertahan hidup. Bahkan nih, gak sedikit orang Kristen cari Tuhan, tapi fokusnya juga untuk bertahan hidup gitu loh. Cari Tuhan, tapi fokusnya bukan untuk melayani, kan dia cari tuan ya kan. Tapi dia bukan melayani, malah untuk bertahan hidup. Dan kemudian gak sedikit orang yang datang ibadah, kemudian hatinya hanya muter-muter tentang fokusnya sendiri. Datang ke gereja,
beribadah, that's good. Berdoa, tapi fokusnya adalah tentang bebannya, lukanya, takutnya. Apakah itu salah? Ya enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi dia enggak pernah punya empati ke orang lain. Nah itu yang jadi salah Bapak Ibu. Datang ke Tuhan, yang kita fokuskan adalah kepentingan kita doang. Dan kita enggak pernah mau memahami kepentingan Tuhan yang ingin kita kerjakan. Yang dia ingin kita kerjakan itu maksudnya. Coba bayangkan ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada orang yang berdoa, Tuhan kuatin aku. Tuhan berikan aku ketenangan. Doa itu ada salahnya enggak Bapak Ibu? Berdoa untuk Tuhan kasih berkat, kasih ketenangan, salah enggak Bapak Ibu? Enggak salah ya, betul. Tapi fokusnya itu terus. Dia enggak pernah tuh berpikir tentang Tuhan gimana atau apa yang harus kulayani. Siapa yang harus kulayani? Enggak pernah Bapak Ibu. Bahkan mungkin kadang-kadang dia berjanji itu sama Tuhan. Nanti Tuhan aku akan memberikan diriku untuk Tuhan. Kalau Tuhan kabulkan bagian ini. Tuhan tunggu-tunggu enggak pernah ada. Itu kan Bapak Ibu. Saudara, kita boleh datang ke Tuhan. Minta apapun ke dia. Apalagi dia sudah bangkit dan dia hidup. Tapi kita juga harus tanya kan ke Tuhan. Bahwa Tuhan, apa dan siapa yang harus aku layani? Atau mungkin kita mengalami luka. Harusnya kan oke, kita waktu mengalami penderitaan, kita mengalami luka di dalam hati kita disakiti. Silahkan kita datang ke Tuhan, bahkan Tuhan mengundang kita untuk datang ke dia. Dan kita mengalami yang namanya pemulihan. Silahkan kita minta apapun untuk pemulihan hati. Tapi kan dia mau kita bertanya juga ke dia. Sebagai hamba ini, kita sebagai para pelayan nih datang ke Tuhan kita. Kita harusnya berkata kan ke dia bahwa Tuhan aku lagi menderita memang. Aku lagi sakit hati. Tapi bagaimana lewat penderitaan ini saksi tentang Injil, kesaksian tentang Injil itu bisa tetap diberitakan. Pernah enggak kita bertanya itu ke Tuhan? Atau mungkin kita kebanyakan nanya tentang bagaimana rencana Tuhan untuk memulihkan hidupku doang. Padahal kita ini hamba loh Bapak Ibu. Seolah-olah kita yang jadi kayak bosnya kan. Terus minta-minta ke Tuhan. Tapi kita gak pernah nanya ke Tuhan. Tuhan you mau apa buatku? Aku harus lakuin apa untukmu? Saudara, kita gampang baca hidup itu ya. Misalnya kalau kita lihat motivasi ya. Supaya kita hidupnya mungkin lebih aman dan tenang. Kita suka baca hal-hal yang motivating gitu ya. Mungkin kita akan lihat tentang hidup ya. Hidup adalah tentang cari aman. Hidup tentang bisa pegang kendali. Hidup tentang you bisa mengendalikan dirimu gitu ya. Tapi gak pernah tuh. Bagaimana keberadaan kita ke Tuhan itu gak pernah diintrospeksi. Saudara, selama pikiran kita masih dikuasai oleh pemahaman kayak tadi. Hanya untuk bertahan hidup, kemudian hanya mikirin diri sendiri, kemudian hanya mikirin tentang bagaimana penderitaan saya doang, dan gak pernah mau memahami kehendak Tuhan untuk kita, maka Injil gak akan pernah kita bisa beritakan. Itu masalah kita dalam pemberitaan Injil, bukan tentang caranya Bapak Ibu, tapi tentang motivasi kita. Tentang apa yang membentuk hati kita, apakah penderitaan doang, apakah worldview dunia doang, pandangan dunia doang, apa Bapak Ibu? Nah itu yang menjadi hal yang perlu kita renungkan. Karena selama cara pandang kita masih cara pandang dunia kayak tadi, maka Injil gak akan pernah bisa diberitakan Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan ke kisah yang tadi. Jadi sesudah Maria sadar bahwa Yesus itu di depan matanya gitu Bapak Ibu. Ceritanya belum selesai. Jadi waktu dia sadar tuh, Yesus memberikan menolong dia untuk menyadarkan dia ya, bahwa itu Yesus. Di situ ada sesuatu yang jauh lebih penting baru dimulai. Yaitu selain dia mengenal Yesus, Yesus ingin dia belajar tentang satu hal di situ. Yesus ingin membenahi pikirannya Maria tentang arti kebangkitan. Yesus ingin membenahi pikiran Maria tentang hidup sebagai seorang hamba. Coba bayangkan Bapak Ibu, apa yang kemungkinan besar ada di sudut pandang Maria saat itu. Jadi selama atau sebelum penyaliban, dia sering sama Yesus. Yesus sering dekat dengan mereka. Yesus bisa diikuti dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau mau nanya
apapun tentang permasalahan ya kan, tinggal jumpa Yesus, tanya langsung Q&A Bapak Ibu, enak kan begitu? Tanya jawab. Itu yang diinginkan Maria hari itu. Aku tuh pengen kalau Yesus bangkitnya seperti itu lagi. Kembali ke dalam kehidupan yang sebelumnya, kebiasaan yang lama. Waktu ada masalah mereka bisa datang. Waktu hati takut mereka bisa tenang karena Yesus langsung bisa kasih jawaban. Jadi ketika Yesus bangkit, ketika Maria sadar tentang hal itu, wajar sekali kalau dia kemudian ingin punya rasa aman yang kayak dulu mereka alami Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang menjadi dasar atau alasan kenapa Yesus tadi berkata di ayat 17, perhatikan ini Bapak Ibu, janganlah engkau memegang aku. Loh, Yesus kok gak boleh disentuh gitu kan? Bukannya nanti di bagian lain dia boleh tuh disentuh kan bekas lukanya, dicek tuh. Ini beneran Yesus enggak. Tapi kok bagian ini dia gak boleh disentuh ya. Janganlah memegang aku katanya. Saudara, jangan cuma melihat ini dari sekedar kata memegang, menyentuh, seolah-olah Yesus itu kayak anti Maria gitu ya hari itu. Tidak. Ada sesuatu yang ingin Yesus ajarkan ke Maria. Ini bukan tentang Yesus tidak boleh disentuh. Tapi ada satu hal yang sedang ingin Yesus ajarkan. Apa itu? Yaitu sudut pandang Maria. Sudut pandang, sudut pikiran Maria. Cara pikir Maria. Maria sedang menangkap kebangkitan Yesus tadi dengan pengertian yang sempit. Yesus bangkit, kemudian okelah katakanlah dia bangkit. Tapi dia akan menjadi guru seperti biasanya. Tiba-tiba Yesus datang, jangan pegang aku. Loh gak biasanya. Kan Bapak Ibu? Kan gak biasanya nih Yesus dulu kalau jadi guru mungkin dirangkul, disalam dia mau. Tapi kok hari ini dia gak mau disentuh. Loh ini bangkit atau enggak? Apa yang beda? Jadi ada yang sedang ingin diajarkan oleh Yesus kepada Maria. Jadi di dalam hatinya kan kebangkitan itu tadi adalah cuma tentang Yesus hidup lagi. Tapi ada satu hal yang ingin diperluas Tuhan kita tentang kebangkitan. Yesus ingin Maria memahami bahwa dia bukanlah sekedar guru. Dia bukanlah sekedar guru Bapak Ibu. Dia adalah Allah. Dan kebangkitan itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Karena dia akan kepada Bapa perginya. Yang adalah Allah. Siapa yang bisa pergi ke Bapa? Kalau bukan Allah itu sendiri. Jadi Yesus sedang ingin menjelaskan satu teologi yang harusnya membukakan wawasan Maria tentang kebangkitan Yesus yang lebih utuh, gak setengah-setengah. Yesus tahu sudut pandang Maria itu hanya berhenti di mengenal Yesus sebagai seorang guru yang bangkit. Dan itu keliru. Karena dia bukan cuma sekedar guru. Dia bukan cuma manusia. Tapi dia adalah Allah. Dan dia berkuasa atas maut. Yesus bangkit karena dia adalah Allah yang memiliki kehidupan. Jadi yang ingin dibenarkan, yang ingin diluruskan Yesus dalam pikiran Maria yang sempit itu. Maria harus melihat bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Allah dan dia itu hidup. Yesus mau mengarahkan dia melihat bagian tentang Yesus, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Itulah sebabnya tadi Yesus melanjutkan kata-katanya dengan berkata, aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini penting Bapak Ibu kalimat ini. Jadi Yesus itu sedang ingin menunjukkan bahwa sebentar lagi dia tidak akan lagi bersama-sama seperti murid-murid. Seperti dulu waktu dia masih menjadi manusia biasa dan kemudian berjalan di muka bumi ini. Dia enggak lagi akan menjalani kehidupan seperti itu. Dia akan kepada Bapa. Dia sedang menuju Bapa artinya bahwa kebangkitannya itu, karyanya itu bergerak terus Bapak Ibu. Satu persatu digenapi dan disempurnakan. Hingga hari ini kita boleh menerima Roh Kudus. Sehingga waktu itu Bapak Saudara, lewat Yesus para murid bisa masuk ke relasi yang baru. Boleh sama-sama tuh merasakan bahwa Bapakku adalah Bapamu. Wah, indah Bapak Ibu. Kita punya akses tuh untuk menikmati Allah. Kebangkitan Yesus ini membawa karya keselamatan tuh buat kita. Jadi mereka punya relasi baru,
kemudian mereka bisa punya relasi baru dan kemudian punya hidup yang baru. Karena apa? Karena mereka sudah punya hubungan yang dekat lagi sama Allah Bapa. Sebagaimana kita bayangkan waktu zaman kejadian dulu. Manusia bisa menikmati relasi dengan Tuhan gitu ya. Wah itu indah sekali. Kita bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dan kita boleh dimampukan olehnya. Dan itu adalah kehidupan baru. Sehingga orang punya kehidupan baru, dia punya tugas baru. Tugasnya apa? Itu mengabarkan, ikut serta di dalam karya keselamatan kekal dengan mengabarkannya. Jadi saudara, Yesus memperluas pengertian Maria. Supaya Maria itu jangan nangis terus. Jangan duka-duka terus Bapak Ibu. Jangan fokus sama penderitanya terus loh. Yuk ada tugas. Kamu punya hidup baru sekarang. Ayo bergerak. Saudara, ini yang harus kita pahami juga sebagai orang percaya hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bayangin ya Bapak Ibu. Untuk membayangkan situasi itu, kita bayangkan seorang anak nih. Jadi ceritanya anak ini dekat banget dengan ayahnya, tapi ayahnya suka keluar kota gitu ceritanya ya. Nah kemudian karena setiap hari ayahnya menemani dia main, kemudian menolong dia kalau ngerjain PR. Suatu hari, suatu ketika ayahnya ini pulang dari luar kota setelah beberapa minggu, setelah sekian lama. Dan kemudian reaksi pertama anak ini ketika lihat ayahnya di depan pintu, dia lari sekencang mungkin, dia peluk ayahnya, dia bilang aku seneng ayah pulang katanya. Dan dari hati itu ada harapan, dari hati anak itu keluar harapan, apa itu? Nanti harapan sederhana Bapak Ibu, kalau anak-anak nyambut papanya pulang dan papanya suka ajak teman main gitu ya, pasti apa? Dia pengen diajak main lagi. Nanti setelah papa pulang, setelah mandi, bebersih, aku pengen main lagi sama papa gitu kan. Setelah papanya bebersih, langsung papanya bilang, kita pindah ke rumah baru ya. Wah, terkejut. Buat istrinya seneng ya, wah rumah baru nih Pak gitu kan. Tapi buat anaknya, rumah baru, teman baru ya, sekolah baru nih. Gak nyaman Bapak Ibu, bingung dia itu. Kenapa ya? Kenapa harus rumah baru sih Pak? Kenapa di sini kan enak buat main, udah cukup lah gitu kan. Jadi si anak pun gak nyaman karena ada satu perubahan hidup yang harus dialami. Ada kesadaran baru yang harus dia pahami bahwa kita itu ada yang namanya proses dalam hidup. Kita berpindah tempat, kita berpindah sekolah, kita berpindah teman. Si anak harus belajar. Nah begitulah kira-kira sudut pandang Maria waktu dia memahami pembelajaran dari Tuhan Yesus hari itu. Dan ada pikiran yang ingin diluruskan Tuhan Yesus di situ. Bahwa dia harus memahami secara keseluruhan tentang siapa Yesus. Dia harus bergerak maju dari sekedar mengenal Yesus sebagai guru, mengenal Yesus kemudian sebagai Allah. Dari sekedar mengalami relasi dengan Yesus doang, kemudian berlanjut ke mengalami relasi dengan Bapa secara langsung lewat doa. Ada satu hal yang harus dialami Maria dan hari itu kelihatannya dia masih berusaha untuk memahami itu Bapak Ibu. Tapi karena sudut pandangnya sudah diperbaharui oleh Yesus, kalau bukan karena Yesus dia gak akan sanggup memahami semua ini. Berat Bapak Ibu. Bangkit, kau Allah, gimana mungkin? Aku akan ke Bapa, aku mau mati. Itu gak akan gampang untuk dipahami. Tapi Bapak Ibu Saudara, kuasa Yesus ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus yang membuka pikiran kita, maka Maria di situ sendiri. Dia bisa dengan semangatnya, dia kemudian menjumpai para murid. Apa yang dia katakan kepada para murid? Aku melihat Tuhan. Saudara, tadi dia termenung, tadi dia sedih, tadi dia penuh kehilangan. Orang yang berduka, orang yang terpuruk, orang yang gak punya harapan lagi hidupnya. Kemudian digerakkan oleh kehadiran Tuhan Yesus dan dia bangkit, dia berdiri, dia menjumpai para murid yang hari itu mungkin akan meragukannya. Lu bilang Tuhan Yesus bangkit, apaan? Jangan asal ngomong, ini ngeri nih gitu kan. Kita kalau dia bangkit beneran, ini jadi gempar nih berita gitu kan. Dia harus ngomong ke murid-murid yang bisa aja meragukannya Bapak Ibu. Dan benar kan ada murid yang meragukannya. Tapi karena dia berjumpa dengan Yesus, dia mengenal Yesus lebih luas lagi. Dia gak takut sama tantangan itu.
Dia bergerak ke sana dan kemudian dia bilang, aku telah melihat Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Saudara, waktu Kristus menolong seseorang untuk melihat hidup dari sudut pandang kekekalan. Gak cuma dari sudut pandang penderitaan kita. Gak cuma fokus sama penderitaan Anda, masalah Anda. Waktu Tuhan tolong kita untuk melihat semuanya dengan kacamatanya Tuhan. Memahami Tuhan Yesus lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Maka kita akan memahami bahwa hidup kita itu aman. Dan kita nggak perlu yang namanya sudut pandang dunia. Tapi pertanyaannya apa tuh sudut pandang kekekalan? Sudut pandang kekekalan itu bicara tentang bahwa Yesus bangkit. Dia buka jalan untuk kita. Sehingga hidup kita sekarang punya sandaran yang kekal. So nggak perlu cari sandaran-sandaran di luar Yesus. Kita bekerja, kita hidup berumah tangga, kita hidup berelasi dengan satu sama lain. Itu bukan untuk jadi sandaran Anda. Itu adalah pelayanan Anda untuk memberitakan Injil. Sandaran kita tetap Yesus Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Persoalan berat yang kita hadapi, kita berjalan di dunia yang gak sedang baik-baik saja. Bukan cuma Indonesia gitu ya. Dunia pun sedang tidak baik-baik saja, kita tahu itu. Tapi jangan khawatir, ada Yesus yang menjadi sandaran Anda. Dia bangkit Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Dan dia mau kita percayai dia dengan utuh. Supaya kita juga punya gairah seperti Maria tadi itu. Dia langsung dengan semangatnya memberitakan, aku sudah melihat Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya teringat satu kisah, seorang wanita namanya Gracia Burnham. Dia sekarang membuka yayasan misi ya Bapak Ibu. Tapi ada suatu pengalaman yang cukup tragis hari itu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ceritanya. Tapi mungkin kurang familiar buat kita. Cuman Bapak Ibu kalau tahu yang namanya teroris Abu Sayyaf ya. Itu dulu di Filipina. Itu cukup mengerikan di sana. Jadi tahun 2001 itu. Dia sama suaminya namanya Martin Burnham. Jadi dia diculik di Filipina, dijadikan sandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf ini Bapak Ibu. Kemudian mereka hidup di dalam tawanan itu, di dalam kondisi ditawan. Bapak Ibu bayangin ya, teroris di tengah hutan berarti pindah-pindah dari satu hutan ke hutan lain, ke wilayah lain gitu ya. Makanan mungkin dibatasi, sanitasi terbatas. Kemudian apa yang paling mengerikan adalah ketidakpastian. Ya, ketidakpastian. Kalau mereka gabut dikit gitu ya, kalau orang-orang Abu Sayyaf ini emosi dikit, terganggu, jeder, selesai. Itu kan Bapak Ibu. Tapi mereka mau berharap. Nah, satu kondisi pada Juni gitu ya, operasi penyelamatan kemudian dilakukan. Gitu. Tapi satu hal yang menjadi harapannya Gracia hari itu, waktu mereka masih disandera, yang membuat dia masih berharap adalah karena dia masih melihat suaminya hidup. Jadi tiap kali mereka bersama, mereka selalu berjanji, kita bersama ya. Nanti kita akan berdua lagi, kita liburan lagi. Itu yang mereka saling katakan satu sama lain. Sandarannya ya suaminya. Tiba-tiba satu ketika kelompok Abu Sayyaf itu harus membunuh suaminya. Apalagi sandarannya Bapak Ibu. Di tengah sandera itu, di tengah tawanan itu ya, kondisi ditawan itu. Martin tewas. Dan kemudian Gracia selamat dengan luka tembak. Dan puji Tuhannya operasi penyelamatan berhasil. Cuman ketika dia pulang, dia kembali ke kehidupan biasanya, normalnya. Apalagi yang dia bisa jadikan bisa jadikan sandaran gitu. Selama ini sandarannya, sukacitanya adalah melihat suaminya. Bersama-sama mereka menjalani semuanya bersama. Tapi hari itu suaminya sudah mati. Sehingga proses itu gak gampang buat Gracia. Dan dia jalani bersama Tuhan. Sehingga satu singkat cerita gitu Bapak Ibu ya. Satu kalimat yang menjadi kesaksiannya tentang kalau ditanya mengenai peristiwa itu. Dia akan bilang satu hal ini. God is good and I'm not. God is good and I'm not. Dia melihat begitu banyak kejahatan di sana. Dan dia juga ngerasa dirinya gak jauh lebih baik dari mereka. Dia berkata bahwa dirinya dan seluruh dunia ini udah rusak karena dosa. Tapi dia percaya
apapun yang terjadi, Allah tetap sanggup membawa kebaikan dari keadaan yang buruk. Dan itu keluar dari orang yang sempat ngerasa gak punya harapan hidup. Karena satu-satunya yang dia sayangi mati, dibunuh. Saudara, Allah tetap sanggup membawa kebaikan sekalipun keadaannya buruk. Karena dia sudah bangkit dan hidup. Jadi saudara, ketika Gracia mengalami kehilangan, dia memahami bahwa Allah tetaplah Allah. Walaupun mungkin butuh waktu untuk menyadari hal itu, tapi inilah sudut pandang kekekalan Bapak Ibu. Penderitaan ada, tantangan ada, cobaan ada. Tapi kita masih bisa memahami bahwa God is good. Amin Bapak Ibu. Itu baru sudut pandang kekekalan. Dan bagaimana kita bisa mengalami itu? Kenal Yesus lebih utuh, jangan setengah-setengah. Pahami dia, siapa dia, karyanya gimana. Jangan cuma tentang bagaimana doaku dijawab. Tapi bagaimana aku mengenal dia lebih utuh lagi supaya aku bisa mengalami yang namanya God is good apapun situasinya. Walaupun dunia ini not good. Saudara, kita sering memegang kemauan kita kuat sekali. Kita mungkin hari ini punya pergumulan tentang anaknya. Kita mau anak kita berubah, kita punya pergumulan dengan rumah tangga. Kita mau rumah tangga kita mungkin ada konfliknya membaik. Kita mau ada usaha yang kita jalani itu usahanya aman, bisnis kita lancar, kita mau kesehatan baik-baik saja. Tapi karena terlalu sering kita berfokus pada semua itu, kita lupa sama hal yang lebih indah. Yaitu keselamatan dan Yesus itu sendiri. Sehingga waktu apapun yang tadi kita mau gak tercapai, kita jadi gampang goyah. Karena pikiran kita ke sana. Kristus mau kita fokus sama dia. Karena apa? Dia sudah bangkit. Jalan kepada Bapa sudah terbuka dan kita adalah miliknya. Jadi hidup kita bukan tentang kegagalan kita, hidup kita bukan juga tentang keinginan kita sendiri, tapi hidup kita ada di dalam kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit dan kita gak perlu takut pada ancaman dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristus menolong kita untuk melihat hidup dari sudut pandang kekekalan. Supaya kita tidak berfokus pada sudut pandang dunia yang akan membuat kita hancur berantakan. Lalu dari situ, ketika kita bisa menikmati sudut pandang kekekalan dengan mengenal Yesus, maka hati Anda dan saya akan sendirinya digerakkan untuk mengabarkan siapa Yesus yang sudah kita kenal dengan baik. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu betapa banyak hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan mungkin itu membuat dan bahkan itu membuat Tuhan sedih. Tapi di hari ini firman-Mu diberitakan bahwa sudut pandang kekekalan harus kami punya. Mengenal Yesus lebih dalam lagi, memahami rencana Tuhan. Supaya kami tidak berfokus, tidak berkanjang pada dosa, tidak berkubang pada keinginan diri sendiri. Dan melupakan bahwa Tuhan masih ada. Ampuni kami Tuhan ketika kami melupakan Engkau di tengah kehidupan kami. Dan biarlah lewat momen Paskah ini, Engkau bangkit dan Engkau membangkitkan kami. Untuk menjalani kehidupan kami dengan terus fokus sama-Mu ya Yesus. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.